Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Terampil. Kali ini kita akan kembali mengenal biografi Capres dan Cawapres Republik Indonesia tahun 2024. Yang dimana sebelum ini kita telah membahas tokoh yaitu Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Prabowo. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tokoh juga yang sangat berpengaruh yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Dimana di video ini saya akan menjelaskan tentang biografi Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo adalah seorang politisi mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode sejak 23 Agustus 2013 sampai 5 September 2023. Yang sebelumnya dimana ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013. Ia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada selama 2 periode yaitu 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 serta Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Persada.id. Bapak Ganjar Pranowo resmi ditunjuk oleh PDIP Perjuangan sebagai calon presiden dengan didampingi Bapak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden untuk maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini. Selanjutnya Bapak Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah yang bernama Parmuzi Pramudi Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara, yang dimana nama-nama saudaranya ialah Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Hidayah Yati. Ayah Bapak Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PPRI di Sumatera Tengah, yang dimana sekarang Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sekarang. Pemberian nama Pri kepada 3 saudara Ganjar lantaran sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Bapak Ganjar sendiri memiliki kisah tentang namanya, yaitu tentang penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Bapak Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkubung kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo tersebut. Selanjutnya untuk pendidikan sendiri, ketika masuk ke SMP, Bapak Ganjar dan keluarganya pindah ke Kota Harjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya, yang selanjutnya ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Lulus dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan ke jenjang SLTA di SMA Bob Kri 1 Yogyakarta, dan di SMA ia sangat aktif dalam kegiatan kepramukaan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ibu Bapak Ganjar Pranowo ini membuka warung kelontong, dan sementara Bapak Ganjar Pranowo sempat berjualan bensin di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya setelah tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI serta kegiatan pecinta alam, di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon, Bantul. Selama kuliah di UGM, Bapak Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahannya. Bapak Ganjar juga meraih gelar S2 di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Bapak Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala periode 1986 sampai 1990 Kusnadi Harja Sumantri, dan ikut serta dalam demonstrasi menolak penggusuran untuk proyek waduk Kedu Ngombo yang terjadi pada saat itu di fakultasnya. Nah, untuk ada sendiri, setelah Bapak Ganjar lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono, Bapak Ganjar awalnya bekerja di lembaga konsultan ARD di Jakarta yaitu PT Prakasa.
Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDIP. Tahun 1996, PDIP dilanda konflik internal antara pendukung Sujadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati meskipun ayahnya adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orde Baru sendiri. Seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Dan akhirnya Bapak Ganjar sendiri memilih berkarir di politik lewat partai PDIP ini, yang dimana PDIP dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan anak dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Selanjutnya Bapak Ganjar berkarir di anggota DPR RI. Pada awalnya Bapak Ganjar ini tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004. Akan tetapi, ia memiliki tugas sebagai pengganti antar waktu atau PAW untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, yaitu Jawa Tengah 7, yakni Bapak Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri kala itu yang menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009 ini, Bapak Ganjar ditugaskan di Komisi 4 yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan juga pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus atau Panitia Khusus RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan ketua panitia khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI kala itu. Pada periode pertama ini, ia sempat mengajukan hak angket atau hak penyelidikan untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar 1,4 miliar lebih bersama dengan rekannya Arya Bima dari fraksi PDIP, Idalisman Daci, dan Joko Edi Abdurrahman, yang kemudian ditandatangani antara lain Joko Edi Abdurrahman dan Ahmad Afandi dan juga Zulkifli Hasan dan staf lainnya. Selain itu, ia pernah menjadi juru bicara fraksi PDIP di DPR RI dan menyatakan ketidaksetujuannya terkait impor besar pada tahun 2006 dengan alasan kondisi pertanian terutama pada tahun 2005 masih bagus dan masih surplus berlebih. Kemudian terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyuasin untuk kepentingan pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, ia pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2008. Pada selanjutnya di periode keduanya sebagai anggota DPR RI, ia ditempatkan pada Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota panitia khusus hak angket Bank Senturi, sekaligus menjadi wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Selain itu, ia juga terpilih sebagai anggota tim pengawas rekomendasi DPR RI atas kasus Senturi dari Partai PDIP yang terdiri dari 3 mantan anggota Pansus Senturi dan sisanya lah tokoh senior PDIP antara lain Sidarjo Dasubroto, Gayus Lumbun, Tri Media, dirinya, dan Hendrawan Supratikno. Selanjutnya, untuk karir terakhir, Bapak Ganjar ini maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan umum gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 silam, berpasangan dengan Heru Sujatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat dengan PDIP. Ganjar dan Heru yang dikenal dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi", yang berarti tidak korupsi, tidak membohongi, ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%, yang dimana pelantikan Bapak Ganjar sendiri dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2013, dan ia kembali menjadi gubernur 2 periode pada tahun 2018 sampai 2023 dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara pada pilkada tersebut,
Ia berpasangan dengan Taj Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014 sampai 2019 dari fraksi P3 dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3 yaitu Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora. Pada pilkada kali ini, Bapak Ganjar mengalami kekalahan di 4 kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan karena dahulu merupakan basis PNI, yakni Kota Brebes, Tegal, Purbalingga, dan juga Kebumen. Ya, begitulah biografi dari Bapak Ganjar sendiri. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Dan untuk video selanjutnya kita akan membahas Cawapres Republik Indonesia tahun 2023 ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.